Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita dasarkan kajian kita kepada surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat ke-34 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nah ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Bapak dan Ibu, kajian kita pada hari Selasa subuh yang lalu berkaitan dengan dosa warisan dan pahala warisan. Yang intinya adalah ada orang yang mati, bersamaan dengannya mati pula dosa-dosanya. Wa matat ma'ahu dzunubuhu. Tapi ada pula orang yang mati, dia sudah mati, dosanya masih hidup. Karena dosanya diwariskannya, ditinggalkannya, kemudian dilanjutkan, bahkan dilestarikan dosanya itu sepeninggal dia. Kadang malahan dia sudah mati ratusan, malahan ribuan tahun, sementara warisan dosanya tetap terus ada, yang akan membebaninya, memberatkannya setiap saat, setiap di mana orang melakukan dosa yang ditinggalkannya, melanjutkannya, maka tetap dia berdosa. Atau sebaliknya, ada orang yang mati, sementara kebajikan-kebajikannya, amal-amal salehnya, dan segala sesuatunya yang dapat dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan orang sepeninggalnya untuk yang baik-baik, dia sudah mati tetapi amalannya, karyanya, peninggalannya tetap membuahkan pahala bagi dirinya. Seperti sedekah jariah, ilmu yang disebarluaskannya, atau anak saleh yang ditinggalkannya, atau masjidan bana, masjid yang dibangunnya, air yang digalinya, sungai yang dialirkannya, atau rumah untuk orang ibnu sabil yang dibangunnya, ataupun juga sedekah yang dikeluarkannya ketika dia masih sehat, masih hidup, termasuk ke dalamnya mushaf yang diwariskannya dan buku-buku yang disebarluaskannya, baik dalam bentuk
tulisan di di media atau buku, kitab-kitab, andaikan dia tidak bisa baca dan tidak bisa pelajarinya, maka dihadiahkannya, diberikannya kepada orang alim, guru-guru yang bisa menyebarluaskannya. Itu akan terus mengalir kepadanya. Termasuk ke dalamnya rintisan-rintisan yang disebut dengan sunnah hasanah. Rintisan-rintisan yang baik, peninggalan-peninggalan yang baik, perbuatan-perbuatan baik, jalan-jalan yang baik yang telah ditinggalkannya. Ini kaji kita kemarin. Sekedar mengingatkan. Intinya adalah mari kita penggal. Kita potong, kita akhiri saja dosa-dosa kita. Jangan sampai diwariskan, ditinggalkan. Bahkan malah dilestarikan dan diabadikan oleh orang sepeninggal kita. Caranya tobat. Tobat nasuha. Termasuk ke dalamnya di samping menyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulang, juga menkatnya. Menyampaikan kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang telah mengikutinya, orang-orang yang melanjutkan karyanya, harus dihapusnya. Jika tulisannya ada di media, dihapusnya. Jika ada foto-fotonya, dihapusnya. Jika berupa ajaran-ajaran, ya seusaha mungkin dia harus sampaikan kepada murid-muridnya atau orang lain, menyatakan bahwa ajarannya yang telah diajarkannya salah, menyimpang, tidak benar. Ini usaha untuk memenggal dosa-dosa. Nah, pagi hari ini agak menyimpang sedikit. Karena ada pertanyaan di luar yang saya janjikan menjawabnya hari ini di sini. Setentangan perbedaan rajim dengan laknat. Artinya kan ada setan yang dirajam, setan yang dilaknat. Apa bedanya? Kalau ada bedanya, minta tolong dijelaskan sedikit. Ya. Karena dia minta sedikit, ya sedikit juga kita jelaskan. Ini kita jawab dulu nih. Tadi sudah sempat saya gores-gores. Dalam ayat yang kita baca sebentar ini, ayat ke-34-nya berbunyi, Qal fakhruj minha fa innaka rajim. Sengaja saya buka Quran terjemahan di hadapan saya supaya saya jangan salah terjemah. Karena ini sudah para ahli-ahlinya menterjemah. Bunyinya di sini, Qala, Allah berfirman, kalau begitu fakhruj, keluarlah engkau dari sorga, minha fa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Diterjemahkan di sini terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nah, ayat ke-35, dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berarti terjemahan di sini rajim dengan laknat sama, terkutuk. Mari kita pahami dulu. Ini kan firman Allah kepada iblis yang sering disebut dengan iblis la'natullah. Kalau setan sering disebut dengan setan yang dirajam. Iblis la'natullah. Apa itu laknat? Laknat sudah menjadi bahasa kita malah. Kita lihat dalam kitab Lisanul Arab
oleh Ibnul Manzur. Disebutkan begini, laknat itu adalah al-ibad wa tard minal khairi. Yang dikatakan laknat adalah menjauhkan dan menyingkirkan minal khair, daripada kebaikan. Juga berarti menyingkirkan dan menjauhkan daripada rahmat Allah. Intinya, al-bu'du ani rahmatillahi ta'ala. Terjauh, tersingkir daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka jadilah siapapun yang dilaknat, dia tersingkir. Dia terjauh daripada rahmat. Berarti kalau kita melaknat seseorang, itu artinya kita menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Menjauhkan orang daripada rahmat Allah. Dan ini tidak layak. Dan kita tidak akan bisa menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Sebab rahmat apa saja yang hendak Allah beri dalam surat Fatir, tidak ada yang bisa menahannya. Fala mumsikalah. Rahmat apa saja yang hendak Allah beri. Surat Fatir, surat ke-35. Saya bukan menyuruh bapak-bapak ibu-ibu melihat, cuman saya akan lihat. Supaya ada dasarnya sini ya. Fatir surat ke-35 sebelum Yasin. Saya lihatkan di sini. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Ayat 2. Intinya apa saja di antara rahmat Allah yang hendak dianugerahkannya kepada manusia, maka tidak ada yang dapat mumsik, menahannya, menghambat, menghalanginya. Karena rahmat itu milik Allah. Rahmat itu punya Allah. Dia yang berkehendak, berkeinginan kepada siapa rahmat itu hendak diberikannya. Kita tidak punya rahmat, kecuali rahmat yang datang daripada Allah. Dengan begitu, apapun usaha yang dilakukan manusia untuk menghambat, menghalangi, merintangi, mencegah, sama saja itu, agar rahmat Allah itu disingkirkan, tersingkir daripada seseorang. Jika Allah berkehendak, la mania. Tidak ada yang bisa menghambat. Dan tidak ada yang bisa mumsik, menahan. Kalau ada, berarti dia kuat. Lebih kuat daripada Allah. Seperti orang menahan hujan, berarti dia lebih kuat. Tidak satu pun ada kekuatan, ada kemampuan, ada upaya yang bisa menghalangi kehendak dia. Karena yang paling berkuasa dan yang maha kuasa adalah dia. Dia aziz, dia qawi, dia matin, dia qadir. Ala kulli syai'in qadir. Begitu juga rahmat Allah. Jika dia hendak beri rahmat, tidak ada yang bisa menghambat. Makanya kita lihat tadi surat Fatir. Melaknat berarti menyingkirkan orang yang dilaknat daripada rahmat. Kita tidak berhak. Kita tidak berhak melaknat. Dan tidak boleh melaknat kecuali siapa yang Allah laknat. Kecuali siapa yang Allah laknat. Nah, 2 kali saya ulang ya. Maka siapa saja yang Allah laknat, baru kita laknat.
Tetapi tidak boleh Allah laknat, kita malah sayang. Nih, Allah melaknat orang kafir. Nah, kita berkasih sayang dengan orang kafir. Kita yang masuk. Kena juga kita. Nah, di antara sekian makhluk yang dilaknat dan langsung Allah laknat, iblis. Iblis. Berarti dia disingkirkan dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka disebutlah dia iblis laknatullah. Apa dalilnya? Ini dia. Sekarang kan kaji berdalil nih. Apa dalilnya? Walaupun yang bertanya itu kadang-kadang tidak tahu apa itu dalil. Dalilnya apa? Ini ayat 35 surat Al-Hijr. Wa inna alaikal la'nah. Iblis, sesungguhnya atasmu laknat. Artinya engkau tidak akan disentuh oleh rahmat sedikit pun juga. Sampai hari Yaumiddin. Sampai hari pembalasan di sana. Engkau tidak akan dapat rahmat sedikit pun juga. Jika iblis Allah laknat, kita juga harus melaknat. Maka kapanpun kita menyebut iblis, iringkanlah dengan laknat Allah. Kemudian, kalau kita yang melaknat, ya tidak boleh. Sebab kalau kita sudah melepaskan laknat, laknat itu pergi. Dalam beberapa hadis, yang kita simpulkan sajalah. Bahwa jika seseorang melepaskan laknat, mengeluarkan laknat, melontarkan kata laknat, lalu laknat itu pergi ke langit, mencari pintu untuk masuk. Ternyata pintu langit ditutup untuk laknat. Biarlah saya bacakan hadisnya, tadi sempat saya gores supaya jangan terkesan tidak ada hadisnya. Innal abda idza la'ana syai'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Terdapat dalam adab bab laknat. Nomor 4905. Innal abda idza la'ana syai'an. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu. Di mana kata laknat itu sering diterjemahkan orang masa kita kutuk. Mengkutuk. Terjemahan daripada laknat paling tidak di sini terjemahannya. Wa inna alaikal la'nah. Di sini terjemahkan sesungguhnya kutukan. Nah, taruhlah kita pakai terjemahannya kutuk. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat atau menkutuk sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama'. Naiklah laknat itu ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'. Tetapi sayangnya pintu-pintu langit itu ditutup. Tidak mau menerima laknat. Tsumma tahbitu ilal ard. Kemudian laknat itu turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Hal yang sama juga terjadi. Pintu laknat tertutup bagi penduduk bumi. Tsumma ta'khudhu yamina wa shimalan. Kemudian laknat itu pergi ke kanan, pergi ke kiri, mencari di mana dia bisa masuk. Fa idza lam tajid masaghan, maka apabila laknat itu tidak mendapatkan tempat, maka baru dia pergi ilal ladzi lu'ina, kepada siapa laknat itu dia arahkan. Misalnya kepada si A, baru dia ke sana. Jadi setelah dia ke langit, dia ke bumi, kanan kiri tidak dapat, baru laknat itu pergi ke mana dia diarahkan. Misalnya kita mengkutuk melaknat si A, pergi dia ke si A. Fa in kana ahlan lidzalik. Jika si A ini memang patut, pantas dan berhak dilaknat, maka laknat itu menancap pada dirinya. Terkutuklah dia, terlaknatlah dia, tersingkir daripada rahmat.
Wa illa, jika tidak, raja'an ila qailiha. Laknat itu bagaikan bumerang, senjata makan tuan. Dia kembali lagi kepada siapa yang melepaskannya. Kalau begitu hati-hati jika melaknat. Dan jangan sembarang melaknat. Pintu langit tertutup bentuknya. Pintu bumi juga tertutup. Kanan kiri juga tertutup. Jika orang yang dilaknat itu tidak pantas. Sekarang kan media banyak laknat kutuk ke kutuk. Mengkutuk ulama juga ada orang sekarang. Ada pula artis yang mengkutuk ulama. Jika orang yang dilaknat dia berhak dilaknat, dia kembali kepada siapa yang melepaskan, melontarkan laknat itu. Maka jadilah dia yang tersingkir dari rahmat. Kalau tersingkir dari rahmat, lalu apa yang akan dialaminya lah? Rahmat tidak dapat, tidak disentuh rahmat. Tentu kesengsaraan lah. Kecelakaan lah, kemalangan lah bagi orang seperti ini. Ini laknat. Makanya para ulama berusaha menyusun hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis. Siapa saja yang terlaknat dan dilaknat. Ada lebih 90 saya lihat. Lebih 90 ayat dan hadis yang telah dihimpun oleh para ulama beserta syarahannya masing-masing dan tafsirannya. Lebih 90 makhluk yang dilaknat atau manusia yang dilaknat. Yang pertama kali dilaknat adalah iblis. Iblis. Ini dia. Maka iblis adalah laknatullah. Iblis yang telah kena laknat disingkirkan oleh Allah. Satu. Ini waktu berjalan. Goreng sudah datang nih. Kemudian yang ke rajim lagi. Apa itu rajim? Rajim ini sering kita dengar ini. Rajim sering kita dengar. Paling tidak ketika baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sering kita dengar rajim. Dalam Al-Quran kata-kata rajim itu, kalau tidak salah hitung, saya pagi tadi masih saya lihat, ada sekitar 7 kali diulang kata-kata rajim. Diarahkan, ditujukan kepada setan. Rajim itu. 6 kali, tidak salah. Rajim. Di sini terjemahnya saya baca ini. Fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah engkau daripadanya surga ini, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, kamu rajim, terkutuk, juga terkutuk terjemahnya. Rajimu. Rajama yarjumu, melempar. Bahasa kaminya mamungkang. Disamakan dengan ramyu, melempar. Ramyu, melempar. Kata-kata rajmu, barangkali populer kita mendengarnya rajam, hukum rajam. Apa itu hukum rajam? Pezina laki-laki dan pezina perempuan. Apabila kedua-duanya telah berkeluarga, telah menikah, lalu berzina. Yang perempuan sudah punya suami, yang laki-laki sudah punya istri. Berzinalah orang ini. Berselingkuh-pingkuh. Ada bukti-bukti. Ada saksi. Ini tidak sembarang pula kan. Saksinya 4 orang. Melihat langsung dia ke 4 orang itu. Atau bukti-bukti yang dapat dibantah. Intinya dia harus dirajam.
Karena perbuatan itu sangat-sangat tercela. Untuk menimbulkan efek jerah dan agar terhapusnya dosa-dosanya di dunia. Rajam, apa dirajam? Dia dibendam ke dalam tanah setinggi pinggang, kemudian ditutup dalam surah An-Nur nanti. La ta'khudhu ra'fah, dilempar. Dia melemparnya dengan batu. Nah, melempar dengan batu maka itu rajam. Mungkangnya betul. Jam. Jadi melempar di sini ada dua. Pertama, melemparkan sesuatu yang berupa benda fisik. Bisa batu, bisa koin, pokoknya benda dilemparkan. Yang kedua, melempar bukan dengan fisik, bukan dengan benda, dengan ucapan, dengan perkataan. Melemparkan tuduhan. Melemparkan cacian, ejekan, hinaan, kutukan. Melempar dengan lidah, dengan lisan, kata-kata, ucapan. Ya, ejekan, hinaan, cacian, makian, dan segala macam tuduhan. Yang paling banyak ini nih, di media. Di media sosial. Bayangkan, orang ini membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sementara dia melempar-lemparkan umpatannya, caciannya, makiannya, celaannya, tuduhannya. Kadang-kadang tidak pantas, tidak patut. Sebab orang mukmin itu bukan orang pencaci, laisal mukmin at-ta'n, orang pencela. Itu rajam. Juga dapat juga maknanya rajam itu mengusir dan melaknat, menyingkirkan. Bisa dipakai untuk itu. Atau segala sesuatu yang disingkirkan daripada yang baik. Itu makanya setan itu rajim. Rajim itu kan namanya mubalaghah, hiperbola lah. Satu kata untuk menunjukkan sangat keterlaluan amat. Sangat keterlaluan amat. Jadi kalau setan minasyaitonir rajim, rajim itu menunjukkan amat sangat. Terkutuk, tercela, terhina, terusir. Maka dia dilempari dengan ungkapan dan ucapan. Tidak boleh kita menyanjung setan. Inilah makhluk yang harus dilemparkan kepadanya umpatan, cacian, makian. Karena kerjanya bulu. Bulu? Halo? Bulu? Bulu baji. Bulu ayam dah. Bulu baji. Saya ulang lagi. Di antara sekian banyak huruf ra, jin, mim, itu umumnya untuk yang jelek-jelek. Melemparlah. Nah, lebih kita arahkan. Setan itu makanya dia rajim. Fa innaka rajim, kata Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau di sini, engkau rajim. Engkau terkutuk. Artinya, dia dilempar
kalimat kutukan, kalimat ejekan, cacian, hinaan. Itu diarahkan kepadanya. Karena bulu bajinya itu. Sebab dia juga sudah bersumpah ini. Kenapa dia dirajam, dikutuk, dicela, dihina, bahkan diusir dari surga? Pertama jelas. Ayat di atas. Ayat di atas. Ya iblis. Ayat 32. Malaka alla takuna mas sajidin. Qala alam akun li asjuda li basharin khalaqtahu bin salsalim bin hama'im masnud. Ini kesombongannya luar biasa. Saya tidak akan cerita bagaimana kisahnya. Cukuplah guru-guru ustaz-ustaz kita yang ahli menceritakan ini. Intinya, karena kesombongannya, keangkuhannya, ketakaburannya, sekaligus kedengkiannya, dan menganggap merendah Nabi Adam, maka dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Aba dia, aba, enggan dia. Kesombongan, keangkuhan menyebabkan orang enggan dan tidak mau melaksanakan perintah. Bahkan menentang pemberi perintah. Itu makanya sombong itu adalah batrul haq, menentang kebenaran, menolak kebenaran. Kalau titah Allah penguasa alam, raja di raja, pemilik kerajaan ini yang dibantah, yang ditentang, itu iblis itu. Berani dia menentang. Padahal dia beriman kepada Allah. Masa tidak beriman? Dia berdialog dengan Allah. Tapi karena menganggap diri lebih, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih hebat. Kalau orang sudah mengatakan ana khair, saya lebih baik, ketika itulah hati-hati. Orang ini bisa saja menolak. Kalau dia sudah mengatakan ana khair, saya lebih baik, apa saja lebih baik, dia nanti akan menolak apa saja. Karena dia menganggap lebih. Apa seorang Minang pun telah dulu makan asam garam, telah dulu turun janjang. Kalau kamu nak mengerengkang, lelo jawabnya. Ada yang mbek janjangnya. Ada yang pandai mbek janjang. Rengkang. Kalau kemenakan yang seperti namanya dago, dago dagi, dago dalam bahasa hukum Minang yang selapan itu dago nama. Mama melawan ke kemenakan, kemenakan melawan ke mama, sampai ditentangnya mama. Karena dipacarinya mamanya, itu dago namanya. Dago dagi, cemo, cemo ko kesalam besar, laba cemo orang. Iblis ini menentang siapa yang ditentangnya? Tidak mama yang tentang, Allah yang tentang. Apa dia? Enggan dia. Dia pernah mencelik orang enggan. Orang enggan ko wajah salah nampak wajahnya. Entah membudu, entah menjungu. Enggan salah minggat. Muko masam. Pencalian. Tidak tepik pencaliannya tu. Kalau orang bagak naik caliannya tidak tepik pencalian tu. Tapi nampak enggannya. Apa dia? Istakbara. Nah, apa istakbara? Diperintah oleh Allah.
untuk menghormati, memuliakan Adam. Dia dengki. Karena dia aba dan istikbara, sudah berani menentang, baru dia. Fakhruj minha. Di sini tidak layak. Di segera ini tidak patut, tidak pantas. Ada sikap seperti itu. Apalagi yang ditentang adalah sang pencipta, sang penguasa, sang raja di raja. Ini bukan hanya tidak sampai menentang orang, hanya nyindir saja ditangkap orang. Tangkap, namanya pencemaran. Ya, kalau manusia begitu, ya iblis dia. Iblis sudah bukan hanya mencemarkan, dia menentang sang penguasa, raja di raja, pemilik alam semesta. Yang menciptakan iblis itu dia pula. Tentangnya. Sudah wajar dia. Fakhruj minha, engkau keluar sini. Innaka rajim, engkau dirajim. Rajim, marjum. Rajim iman marjum. Dikutuk, dihina. Dicaci, dicerca, dicela. Perbuatannya itu layak untuk dirajam. Dilontarkan kepadanya kata-kata cacian, makian, celaan, hinaan, ejekan. Karena sikapnya maka benar-benar dia rajim. Minasyaitonir rajim. Jadi 6 kali diulang kata-kata rajim itu ditujukan kepada setan. Ada 7 kali, tapi 6 kali diarahkan kepada setan dalam Quran. Wa innaka rajim. Maka setiap kita berlindung diri kepada Allah dari para setan, diiringkan di belakang rajim. Dan tidak ada yang bisa memelihara, menjaga, melindungi kita daripada sang setan ini kecuali Allah. Makanya kita hanya berlindung kepada Allah. Dia bersumpah. Sumpahkah? Bersumpah. Di hadapan Allah dia bersumpah. Dan juga dia minta diberi tangguh kesempatan sampai hari nanti. Dikabulkan Allah. Fa innaka minal munzarin. Okeylah, engkau diberi tangguh, tidak mati-mati. Sampai nanti hari dibangkitkan. Tidak mati-mati. Maka dipersilahkan kepadanya untuk melancarkan, melampiaskan, melepaskan sakit hatinya dan balas dendamnya kepada anak-anak cucu Adam. Karena Nabi Adam sudah mati. Kemana lagi dia lampiaskannya? Dendam itu luar biasa tuh. Iblis dendamnya luar biasa. Sampai cucu Adam sampai mati. Siapapun yang sampai matilah. Dah berhenti dia. Sampai kiamat dia minta tunda. Siapapun anak cucu Adam ini akan disesatkannya, digelincirkannya. Diajaknya sama seperti dia. Itu dendam. Memang memelihara dendam itu memang sangat berbahaya. Di orang Minang dendam itu diungkapkan dalam bentuk kata ndak lalu dia iya. Lagi dapat mah. Ndak lalu dendam dia iya ditarik dan tanya aku. Sasek pantau kaladang. Den jamu, den goreng, masih. 3. Sasek sem pantau kaladang lah matinya tu. Sudah mati dijamu, jamu digoreng, gorengnya sampai masih lah, ya malu biasa. Biasa nonton film India begitu. Itu apa? Dendam. Manusia kalau seperti ini, ampun Pak. Berlindung dirilah kita kepada Allah. Itu sifat setan. Melampiaskan sakit hati, benci, dipendam kebencian sehingga melahirkan hikit dendam. Orang kalau dendam, sampai habis orang yang dendamnya, baru habis. Bahkan kalau mati orang tu,
Ya turunannya. Yo anjing orang tu lewat bangi itu. Ko anjing orang tu emang anjing ko aja. Teman saya punya motor, yo motornya hilang tuangnya. Dirusaknya motor. Itu dendam. Sebab dendam itu makin lama makin membesar. Dendam itu kan marah yang tak lepas. Kedengkian yang telah terlampiaskan, mendendam, menggumpal. Orang penendam itu kelabu bentuknya. Jadi lah. Kan, itu kan. Kan? Kebentuk orang selekan saudara. Nah, sampai kita di akhirnya. Ini nggak tahan ini, Pak. Apa akhirnya? Apa rajim dan laknat? Rajim, laknat ditujukan pertama kepada iblis, setan. Iblis laknatullah, setan rajim. Apa beda setan dengan iblis? Sudah diterangkan dulu, tapi sedikit. Yang mula-mula sekali yang dikasih gelar setan, iblis. Karena dialah yang mula-mula pula yang menggelincirkan manusia daripada kebenaran, daripada perintah Allah. Fa'azallahumas syaitan. Dulu gelar wisudawan pertamanya bukan setan tapi iblis. Sarjana pertamanya dia iblis. Dulu kan ada iblis namanya. Enggak. Kata dalam buku-buku tapi bukan dalam hadis. Azazil namanya. Tapi dalam buku-buku. Kemudian ketika dia sombong, angkuh, enggan, dapat iblis. Iblis itu secara bahasa artinya putus asa. Ketika dia dicap minal kafirin, termasuk kelompok kafir pembangkang, iblis. Dia putus asa mendapat rahmat Allah. Kemudian dia melampiaskan sakit hatinya, bernama dia setan. As-syaitan. Sehingga kata-kata as-syaitan dalam Al-Quran itu lebih banyak terarah kepada iblis ini. As-syaitan. Dia dirajam. Karena perangainya, dia dirajam. Dia dikutuk, dia dicela, dia dihina, dia dicaci. Sampai di kiamat, rajim itu lekat kepada dirinya. Sampai kiamat, siapapun yang membaca syaitan, dilengkatkan kepadanya, as-syaitanir rajim. Agar kita ingat, waspada bahwa setan itu memang marju, dikutuk, dilaknat, dicela, parangainya manjajo, mantiko, bulu baji. Jangan kita menjadi setan, dan jangan seperti setan, dan jangan meniru setan. Iblis laknatullah, setan dirajam. Ya kan begitu kan? Rasanya ini kajian kita subuh ini. Semoga dengan penjelasan ringkas itu bagi bapak yang bertanya bisa dipahami. Kajian kita tempoh hari tidak kita lanjutkan, pagi hari ini kita menjawab pertanyaan tentang rajim dan laknat. Semoga ada faedahnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.